Hai semua, selamat datang di Montir Pintar Academy. Bersama saya, Septa Pamungkas. Kali ini saya ingin membahas tentang bagian-bagian kendaraan. Secara umum, kendaraan dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah engine, yang kedua adalah drivetrain, yang ketiga adalah chassis, yang keempat adalah elektrik atau elektronik, yang kelima adalah bodi. Saya akan sedikit menerangkan satu persatu tentang bagian-bagian ini. Oke, kita bahas dulu tentang engine atau mesin. Di samping saya sudah ada gambar sebuah mesin dari Mercedes, ya. Di sini ada kontrol unit mesin yang mengatur engine management system. Engine management system ini termasuk dari sistem bahan bakar, kemudian dari sistem pengapian, dan bagian-bagian elektronik dari mesin. Misalnya dia ada variable valve, misalnya dia ada turbocharger, dan lain-lain. Kalau kita lihat komponen mesin cukup banyak. Kita lihat di sini dari cutting engine ini mesinnya berbeda ya, karena ini mesinnya V. Di sini ada emission coil, kemudian ada mekanisme katup. Ini adalah variabel intake manifold. Ini ada katup ya, katup in, katup seri katup ini di sini, ini katup buangnya. Terus kemudian ini ada piston. Di sini ada poros engkol, di sini ada cutter, ada mekanisme katup, kemudian penggerak timing chain, di sini ada filter, selanjutnya ada juga mekanisme drive belt. Ya, kita akan pelajari nanti satu persatu. Sistem lain yang ada di mesin ini selain tadi yang saya sebutkan, sistem pengapian, sistem pengisian, kemudian sistem starter, terus sistem pelumasan untuk mengatur pelumasan, kemudian sistem pendinginan mesin, sistem pemasukan termasuk tadi yang saya sebutkan intake manifold, dan sistem pembuangan. Dan mungkin ada beberapa sistem untuk mengendalikan emisi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, bagian yang kedua adalah drivetrain. Drivetrain berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin tadi sampai ke roda-roda, ya, sampai ke roda-roda. Kita lihat di sini saya ada gambar sistem pemindah tenaga atau drivetrain untuk all-wheel drive. Ini adalah dari mesin. Jika mesin menghasilkan tenaga, kemudian disalurkan melalui transmisi. Kalau mobil menggunakan transmisi manual berarti ada kopling, kemudian transmisi, dan kebetulan ini adalah transmisi matic. Jadi akan disalurkan langsung ke transmisi otomatis ya. Kemudian ini transfer box ya, atau transfer case untuk menyalurkan atau membagi ke belakang dan ke depan. Karena ini kebetulan all wheel drive, jadi ini full time 4-wheel drive. Ini adalah power propeller, kemudian di sini ada gardan, dan selanjutnya axle baru ke roda-roda. Untuk bagian depan juga sama, ada power propeller kecil nih, kemudian ada gardan, dan selanjutnya axle dan ke roda-roda. Ini untuk drivetrain. Untuk bagian yang selanjutnya adalah chassis. Di chassis ini ada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem suspensi. Ini suspensi depan masih menggunakan penggas coil, multi-link suspension ya, di belakang ini ada shock absorbernya. Kemudian ada sistem rem. Sistem rem di mobil ini sudah menggunakan anti-lock braking system, atau justru malah versi yang selanjutnya yaitu electronic stability program. Terus kemudian ke steering di sini ada steering column, ada elektrik, ada yang bisa buat naik turun, tilt steering. Terus kemudian ada beberapa mobil yang menggunakan hydraulic power steering, ada yang menggunakan
electric power steering, ada juga yang masih menggunakan hydraulic power steering tapi dikontrol untuk kecepatan tertentu dia bisa power steeringnya bisa lebih berat atau lebih ringan. Ya, ini adalah bagian chassis. Nanti di chassis juga kita akan belajar tentang spooling dan balancing. Bagian yang keempat adalah elektrik atau elektronik. Elektrik dan elektronik. Kalau kita lihat di sini terlihat banyak sekali komponen. Ya, memang benar. Di mobil-mobil Eropa, kalau saya perhatikan mempunyai banyak sekali control unit atau dan penamaannya bisa sedikit macam-macam ya. Kita mulai dari engine. Di situ ada electronic control module. Kalau di Eropa beberapa merek menyebutnya DME, Digital Motor Electronic. Kemudian di sistem rem ada ABS atau mereka menyebutnya Electronic Stability Program atau Dynamic Stability Control. Kalau di Toyota itu ada yang menyebutnya VSC, PSA, Vehicle Stability Assistant dan lain-lain ya. Di interior juga cukup banyak untuk infotainment, untuk kenyamanan, untuk pengatur memori kursi dan macam-macam. Semua terhubung dalam sebuah jaringan yang kita kenal dengan CAN bus. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bagian yang kelima, yaitu body. Pada bagian yang biru ini dirancang sangat kuat karena memang menggunakan logam khusus ya. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya kita yang naik di mobil ini, penumpang, aman dan selamat ketika terjadi kecelakaan. Ada efeknya cukup kecil lah ya dalam tabrakannya juga. Makanya dirancang dengan kekuatan tertentu, bahkan yang merah ini juga di pilar-pilar ini ada penguatan khusus. Untuk yang bagian hijau ini fokusnya adalah untuk memperingan bodi kendaraan, jadi terbuat dari aluminium karena setiap pabrikan juga berlomba-lomba untuk mendapatkan mobil yang efisien pemakaian bahan bakarnya. Oke. Itu tadi sekilas tentang 5 bagian-bagian kendaraan yang nanti kita akan bahas satu persatu. Semoga bermanfaat. Salam kompeten dan salam kunci.